Assalamualaikum teman-teman, kita kembali lagi di channel YouTube Cahaya Official. Sebelumnya, saya tidak bosan mengingatkan teman-teman, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Cae, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau mengisahkan suatu kisah seorang wanita solehah. Ia adalah Asma binti Yazid bin Saka. Teman-teman, sebelum saya bercerita bagaimana beliau dibaiat oleh Rasulullah, kemudian bagaimana beliau bisa dijuluki sebagai juru bicara wanita, dan bagaimana peran beliau dalam sebuah peperangan, maka di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit biografi dari Asma binti Yazid bin Saka. Ia adalah Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafi bin Imri al-Qais bin Abdul Ashhal bin Haris al-Ansyariyah al-Ausiyah al-Ansoliyah. Ia adalah seorang ahli hadis yang mulia, seorang mujahidah yang agung, serta memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan agamanya sangat bagus, serta ahli argumen, sehingga ia juga dijuluki sebagai juru bicara wanita. Teman-teman Sobat Cae, keistimewaan yang dimiliki oleh Asma binti Yazid bin Sakan ini adalah kepekaan indranya, kemudian kejelian perasaannya, serta ketulusan hatinya. Selebihnya, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh kaum wanita terdahulu, kaum wanita yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang telah lulus dari madrasah nubuwah, yakni tidak terlalu lunak atau tidak terlalu manja dalam berbicara. Kemudian posisinya sebagai wanita itu tidak merasa hina, tidak mau dianiaya dan tidak mau dihina. Bahkan ia juga adalah salah satu wanita yang paling baik dicontoh dalam sebuah peperangan. Baik teman-teman Sobat Cae, kita akan masuk kepada tahap yang pertama, yaitu bagaimana Asma ini dibaiat oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, pada suatu ketika Asma mendatangi Rasulullah SAW pada tahun pertama Hijriah. Nah, posisinya saat itu Asma belum dibaiat oleh Rasulullah dengan baiat Islam. Maka ketika Asma sudah tiba di hadapan Rasulullah SAW, maka saat itu juga Rasulullah membaiat seluruh kaum wanita, termasuk Asma di dalamnya, dengan membacakan firman Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teman-teman Sobat Cae, apa sih tujuan dibaiatnya Asma ini? Adalah untuk menguji keikhlasan dan kejujurannya. Maka seperti yang telah diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah yang lain, bahwa Asma pada saat itu mengenakan 2 buah gelang emas yang sangat besar. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW langsung bersabda kepada Asma, "Wahai Asma, tanggalkanlah kedua gelangmu. Tidakkah kamu takut jika Allah mengenakan kepadamu gelang dari api neraka?" Maka pada saat itu juga, tanpa ragu dan tanpa berbicara sedikit pun, Asma langsung melepaskan kedua gelangnya dan meletakkan di depan Rasulullah SAW. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap yang kedua, bagaimana Asma ini bisa dijuluki sebagai juru bicara wanita. Nah, suatu ketika setelah Asma dibaiat oleh Rasulullah SAW dengan baiat Islam, maka saat itu pula Asma mulai aktif mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mulia. Bahkan ia juga bertanya tentang persoalan-persoalan yang menjadikannya paham atas urusan agama. Ia juga bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tata cara bersuci bagi kaum wanita yang selesai dari haid. Kemudian sifat yang dimiliki Asma ini adalah Asma seseorang yang sangat kuat dan tidak malu
menanyakan sesuatu hal yang benar. Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar berkata, Asma adalah seorang wanita yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan agamanya sangat bagus. Nah teman-teman sobat CAE, suatu ketika Asma ini dipercayai oleh kaum wanita muslimah sebagai wakil bicara mereka kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi selama ini. Maka suatu ketika Asma mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan bagi kaum wanita muslimah di belakangku. Seluruhnya mengatakan sesuai dengan apa yang aku katakan dan seluruhnya berpendapat sesuai dengan pendapatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusmu sebagai rasul bagi seluruh kaum laki-laki dan kaum wanita. Adapun kami sebagai kaum wanita merasa terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Padahal kamilah yang menjadi penyangga bagi rumah tangga kaum laki-laki. Kamilah yang menjadi tempat pelampiasan syahwat mereka, dan kami juga yang mengandung anak-anak mereka. Tetapi kaum laki-laki mempunyai keutamaan lebih. Mereka bisa sholat Jumat, kemudian bisa mengantarkan jenazah, kemudian mereka juga bisa berjihad. Apabila mereka keluar rumah untuk pergi berjihad, maka kamilah yang menjaga harta-harta mereka, maka kamilah yang menjaga anak-anak mereka. Ya Rasulullah, apakah kami juga mendapatkan pahala yang setimpa besarnya dengan pahala yang diraih oleh kaum laki-laki?" Maka ketika Rasulullah SAW mendengar pertanyaan itu, Rasulullah langsung menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seputar agama yang lebih bagus dengan apa yang dia tanyakan?" Kemudian para sahabat menjawab, "Benar, kami tidak pernah mendengarnya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah wahai Asma dan beritahukanlah kepada kaum wanita muslimah yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah seorang di antara mereka kepada suaminya, kemudian meminta keridhaan terhadap suaminya dan patuh atau mengikuti apa yang disetujui suaminya, maka itu setimpa dengan pahala yang diraih oleh kaum laki-laki. Itu sama besarnya dengan pahala yang dikerjakan oleh kaum laki-laki." Kembalilah Asma binti Yazid bin Sakan ini sambil bertahlil dan bertakbir saking gembiranya mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Baik teman-teman sobat CAE, insya Allah kita akan masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu bagaimana peran Asma dalam sebuah peperangan. Nah teman-teman, di dalam dada Asma terbesit keinginan untuk ikut andil dan berjihad. Hanya saja kondisi saat itu tidak mungkin untuk merealisasikannya. Akan tetapi ketika tahun 13 Hijriah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, Asma ini menyertai dengan gagah dan berani pada sebuah peperangan, yaitu Perang Yarmuk. Pada Perang Yarmuk, para wanita ini banyak yang ikut andil untuk berjihad, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Beliau membicarakan tentang perjuangan para mujahidin mukminin. Beliau berkata, mereka berperang dengan besar-besaran hingga kaum wanita muslimah ikut andil dalam sebuah peperangan dengan gagah dan berani. Dalam bagian lain beliau berkata, para wanita menghadang kaum mujahidin yang lari dari berkecamuknya perang, serta memukul mereka dengan kayu dan melempari mereka dengan batu. Teman-teman sobat CAE, adapun Asma berkata pada saat itu, "Wahai kalian yang lari dari wanita yang bertakwa, tidak akan kalian lihat tawanan, tidak pula perlindungan, tidak juga keridhaan." Pada perang besar ini, Asma binti Yazid bin Sakan bersama kaum wanita muslimah berada di belakang barisan kaum mujahidin, yaitu mencurahkan segala kemampuannya dengan mempersiapkan senjata, kemudian mengobati para mujahidin yang terluka dan memberi makan, serta memompa semangat giroh perjuangan bagi kaum laki-laki. Akan tetapi di saat perang sedang berkecamuk, tatkala suasana menjadi panas dan mata menjadi merah, Asma lupa bahwa dirinya adalah seorang wanita. Ia hanya ingat bahwa dirinya adalah seorang mukminah, seorang muslimah yang mampu mencurahkan segenap kemampuannya dan kesungguhannya untuk berjihad. Teman-teman sobat CAE, Asma tidak mendapatkan apa-apa di depannya melainkan hanya sebatang tiang tenda. Kemudian Asma membawanya dan berbaur bersama kaum mujahidin yang lain. Asma memukul musuh-musuh Allah ke kanan dan ke kiri hingga membunuh 9 tentara Romawi. Masya Allah.
sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar tentang dirinya, dialah Asma binti Yazid bin Sakan yang menyertai perang Yarmuk dengan gagah dan berani. Pada hari itu Asma membunuh 9 tentara Romawi dengan tiang tenda. Nah, ia masih hidup selama beberapa tahun. Teman-teman, pada saat itu Asma keluar dari peperangan dengan membawa luka di punggungnya, dan Allah menghendakinya masih hidup kurang lebih 17 tahun karena ia wafat pada tahun ke-30 Hijriah setelah menyuguhkan kebaikan kepada umat Islam. Masya Allah. Hikmah kisah Asma binti Yazid bin Sakan. Itulah gambaran seorang wanita yang mempunyai semangat juang yang tinggi dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia bahkan meminta persamaan hak dengan kaum laki-laki dalam sisi ibadah. Ia juga sangat antusias dalam berjihad semata-mata karena untuk menegakkan kalimat tauhid. Oleh karena itu, Allah memuji wanita seperti dia karena kebaikan yang telah dia perbuatnya, sebagaimana Allah juga memuji kaum laki-laki. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35, hal ini menggambarkan bahwa wanita adalah kembaran laki-laki dan teman sejodoh dengannya, dan bahwa pahalanya pun terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jadilah kita seperti Asma binti Yazid sebagai panutan dalam kehidupan ini untuk berbuat kebaikan yang pada akhirnya akan menghantarkan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala.